datang dulu itu bangkainya udah sampai menghitam gitu. Nah sementara kalau muslim itu nggak dikasih pengawet kan. Nah sesuai kayak Tuhan Yesus juga nggak dikasih pengawet. Dia setelah dia meninggal, dari pastiin dia mati, dia diturunin, ya udah dikafanin gitu. Nah yang bikin saya jadi ini kan Ustaz, jadi ombang-ambing lagi nih iman saya nih. Kok muslim didoain, orang udah mati kok didoain gitu. Sementara kalau Kristen nggak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Baik. Karena gini Mbak, paham yang berbeda. Kalaunya dari Kristen kan mengatakan bahwa mereka langsung ke surga, betul nggak? Setelah mati itu. Lebih tepatnya tempat penyediaan sebelum hari penghakiman. Itu berarti belum langsung ke surga juga. Firdaus. Iya, setelah mati itu apakah langsung ke surga di Kristen itu atau ditahan di satu tempat dulu menunggu gitu? Menunggu di Firdaus. Jadi nanti kalau misalnya ke surganya setelah Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya dalam penghakiman. Baik. Nah kalau seperti itu begini Mbak, ketika seseorang menunggu, ya secara akal logika kita di dunia ini, orang menunggu itu kira-kira apa yang dia perlukan gitu? Gak ada yang dia perlukan karena selama dia hidup di dunia udah kelar gitu. Tuhan kan udah bilang, Tuhan udah kasih kesempatan dia hidup, harusnya dia jadi berkat. Nah kalau dia mati nggak ada lagi gitu loh Pak Ustadz. Nah gini Mbak, kalau menunggu di satu tempat, kita aja menunggu di satu tempat pasti kita punya rasa lapar kan gitu, perlu tidur kan gitu. Itu secara logika manusia. Kalau nggak didoakan, pakai apa mereka nunggu? Itu yang pertama yang perlu kita patut pertanyakan. Lebih masuk akal di dalam Islam didoakan. Kenapa? Karena setelah di kehidupan dunia, paham Islam itu mereka akan ada di barzah. Di barzah itu pun juga menunggu gitu, menunggu hari kiamat. Sama, menunggu juga. Kenapa kita doakan buat modal dia nunggu? Tuh. Gak mungkin seseorang yang nunggu. Kalau di dunia kita nunggu seseorang 3 hari, udah keroncongan itu perut. Kan gitu. Itu kayak gitu juga logikanya gitu. Kalau kita jangan pakai eho, ini nggak ada pakai eho. Nggak ada eho sama sekali. Ustaz, jadi orang muslim makan apa Ustaz di tempat yang menunggu tuh? Apanya? Bukan, itu hanya analogi aja gitu Mbak. Kenapa kita mendoakan? Karena memang ada dalilnya. Quran surah Al-Hijr ayat ke-9. Ya gini aja, ya di barzah dia mempunyai perjalanan ke beberapa alam lagi gitu. Itu paham Islam. Kalau dunia ini kan alam ketiga, barzah itu alam keempat. Lewat barzah sampai menunggu sampai ke perjalanan ke yaumul qiyamah. Ada beberapa alam lagi, alam syafaat dan alam-alam lainnya. Kalau kita di perjalanan aja, pastinya kita perlu ongkos, perlu bekal. Kalau pakai motor kan perlu bensin. Itulah dari doa-doa yang ada di dunia. Lah, lebih masuk akal didoakan daripada tidak didoakan. Kalau dia tidak didoakan, gimana dia mau berjalan gitu? Gitu logikanya. Oh gitu Pak Ustadz. Tapi kalau iya, kalau nggak didoakan gini aja, Mbak pakai motor dari rumah mau ke mall. Kalau kagak ada bensinnya mau nyampe nggak? Kan gitu, nggak bakalan nyampe ke mall kan? Begitu pula. Jadi doa itu adalah suatu berkah untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita gitu. Itu secara logika gitu Mbak, lebih masuk akal didoakan daripada dinyanyikan gitu. Aneh kalau dinyanyikan gitu Mbak. Saya aja sampai heran, kok masa dinyanyikan gitu. Nggak dinyanyikan, Ustaz, ini ada aja orang bukan dinyanyikan loh, ditortori. Apa itu tortor? Apa nortor, nari itu kan aku bilang adat bukan agama, beda loh Tat, agama sama beda kan lah adat dengan agama. Ya udah kan Ustaz yang bilang dinyanyikan, mana ada aku bilang dinyanyikan.
Kalau mereka, bentar Mbak, ini saya punya video ya, saya bingung, serius mau nanya sama Mbak, ini betul-betul saya nggak tahu gitu ya. Tengoklah dulu. Tar ya, saya bukakan dulu. Kemarin saya ada nanggapi itu, ini kenapa nyanyi, saya pikir orang mati malah nyanyi mereka. Apa gunanya nyanyi gitu? Nih ya, bentar. Nih, Mbak. Nih, ini lawan debat saya yang dulu ya, Mbak ya. Lawan debat saya ya, udah beberapa tahun yang lalu. Bentar. Alkitabnya. Ibadah, Mbak. Ibadah kata mereka, bentar ya. Oh, sebelum dimakamkan dibawa ke gereja. Nah, ini apa ini Mbak? Ini apa ini? Nyanyi mereka tuh. Oh, Wah. ini Katolik, Pak. Iya. Ini Ustadz sebelum dimakamkan dibawa ke gereja dulu. Ya iya ibadah kan? Ngapain dinyanyiin kayak gitu? Mendongeng katanya. Muslim juga dibawanya ke musola, ke masjid. Muslim juga dibawanya ke masjid sebelum dimakamkan kan Ustadz? Apa itu? Saya nggak ngerti. Apa itu? Gimana maksudnya penjelasannya itu, Mbak? Saya nggak ngerti. Saya serius buat apa gitu? Oh, Pak Ustadz Yusuf, itu ibadah sebelum pemakaman. Gitu. Buat apa diibadahi? Kan udah mati. Bukan didoakan orang matinya. Ya kita yang masih hidup ini dikasih penghiburan supaya jangan larut-larut dalam duka. Karena semua manusia bakal mati. Kita hanya nunggu antrian. Jadi ya kita doakan, kita nyanyikan itu gitu loh. Bukan mendoakan yang matinya loh Pak Ustadz. Oh jadi buat menghibur sang keluarga gitu. Iya, sama kayak Muslim kan dibawa dulu ke masjid kan. Samping rumahku ini masjid loh Pak Ustadz. Jadi kalau ada saudara-saudara Muslim meninggal ya disolatkan dulu. Apalah bedanya? Oh kalau disolatkan itu kan perintah. Terus? Aku yang membingungkan itu loh Pak Ustadz. Yang tadinya aku jadi agak bimbang gitu. Ya ini pemakamannya ininya gitu loh. Pemakamannya ya gitu aja dari tanggapan saya tadi. Coba Anda mikir, kalau di sana nunggu, di sini nunggu, seseorang yang menunggu secara logika perlu bekal, gitu aja kan. Gitu selain dia punya bekal sendiri dalam perjalanannya atau dalam hal dia menunggu, kira-kira cukup nggak bekal dia? Dikhawatirkan nggak cukup ya, dengan doa artinya kita memberi bekal. Dah kayak gitu aja, daripada kagak didoain nanti lapar ya kelaparan, mati pula kan gitu. Kalau kagak didoain, dia mau kemana nggak sampai tujuannya. Kalau ya oke, aku hargai iman Ustadz ya kan. Kalau iman kami yang Kristen nggak ada lagi didoakan, nggak ada lagi pakai bekal, udah pakai bontotnya itu ya itu selama dia hidup menjadi berkat, bukan cuma artinya gini apa Mbak, ketika Anda bertanya tadi, saya tanyakan balik, apakah habis mati itu nunggu juga? Dia nunggu di Firdaus, Firdaus itu sama dengan surga gitu loh. Saya tadi tanya langsung ke surga atau kagak gitu. Dengarlah dulu. Ada tertulis Ustadz di Lukas 23 ayat 43. Terus? Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh itu gitu. Kan perkataan dia kepada orang yang di sampingnya, kiri kanan yang disalib itu. Ya, kepada yang di kanan
kanannya, karena yang di kanannya ini percaya bahwasanya dia Yesus itu Tuhan gitu loh. Terus itu kan dia juga langsung protes tuh, yang di kanannya yang disalib itu. Kamu ini kan Kristus, selamatkanlah diri kau sendiri, katanya. Nggak bisa Yesus ya. Itu kan yang di kanan ngomong, kamu ini kan Kristus, katanya. Kata yang disalib di kanan itu, kalau kau Kristus, selamatkanlah diri kau sendiri, katanya. Nggak bisa. Gimana? Logikanya gini, Mbak. Gimana Yesus, mau menyelamatkan Anda? Ustadz mau menggenapi apa? nabi-nabi yang terdahulu. Kan Yesus diutus mau menghapuskan segala dosa, Ustadz. Wah, itu ajaran siapa itu? Ajaran Kristen, nggak Ustadz, ini nggak mungkin ajaran Bukan Muslim. ajaran Yesus. Bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus kan dia betul nggak? Dia memakai kitab para nabi, betul nggak? Apa? Kalau ajaran Yesus, Kok jadi pakai maksudnya kitab ajaran nabi? gini, waktu Yesus diutus ke tengah-tengah Bani Israel, ada nggak dia mengajarkan kitab Lukas, kitab Paulus, kitab Matius? Kan nggak ada toh. Kan itu belum tertulis, Pak Ustadz. Iya, makanya berarti sewaktu Yesus turun ke muka bumi, dia mengajarkan kitab para nabi, betul? Bukan kitab para nabi loh, Pak Ustadz. Kitab apa yang diajarin? Iya, firman Allah yang langsung datang ke dia itu yang diajarkan loh, Pak Ustadz. Nah, inilah kebanyakan doktrin ya. Mbak, Yesus itu ketika dia turun ke muka bumi, ya di bait Allah, dia mengajarkan kitab perjanjian lama, kitab para nabi. Makanya dia ngomong, selama bumi dan langit ini belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Dia mengajarkan kitab para nabi, mengajarkan Taurat, bukan mengajarkan kitab Lukas, Paulus, Yohanes. Kagak. Itu kan apanya lo, Ustadz? Itu kan murid-muridnya lo. Maksudnya gimana sih Pak Ustadz ini? Jadi bingung awak. Ya makanya waktu Yesus turun ke muka bumi, dia ngajarin pakai kitab apa? Coba. Pak Ustadz, dia firman. Jadi yang dia lakukan itu ya segala firman yang ada dalam dirinya, bukan seperti kita nih. Nah, misalnya contohnya nih Pak Ustadz, berkhotbah, buka ayat ini, nggak kayak gitu konsepnya Pak Ustadz. Kayak gimana konsepnya? Ya udah, dia misalnya beribadah, dia nggak bilang dia bahwasanya dia adalah Tuhan. Dia kayak mana cara menjelaskan si Pak Ustadz ini ya? Karena aku nggak pendidikan agama sih memang Pak Ustadz, cuman aku mendalami agamaku sendiri. Cuman yang membuat aku bimbang itu di kematian itu tadi inti yang aku pertanyakan. Tapi Pak Ustadz jadi lari-lari kemana-mana, ibaratnya lari-lari kita capek aku. Soalnya kan udah dijawab gitu, tinggal Anda yang mencernanya, kan gitu. Secara logika itu saya jawab. Kalau di Islam kan paham Islam ada ayatnya, terus buat apanya saya logikakan gitu buat Anda. Karena apa? Kita itu dalam Islam, dalam menjelaskan itu setidaknya dikasihkan analogi biar orang paham gitu. Buat apa itu doa? Lebih masuk akal kalau tidak, lebih masuk akal didoakan daripada tidak gitu. Kan gitu. Jadi Pak Ustadz kan kalau Muslim kan itunya apa Pak Ustadz? Hidupnya harus beramal, amal ibadahnya yang akan membawanya ke surga, kan begitu? Nah, kata siapa? Amal ibadah itu enggak membawa ke surga, Mbak. Buktinya amal ibadah itu untuk mendatangkan rahmat Allah gitu, bukan membawa ke surga. Begini aja, Mbak, saya kasih analogi lagi ya tentang amal. Tolong dijawab, Mbak pernah sewa hotel? Enggak. Baik. Tapi tahu hotel ya? Allah. Baik. Pernahkah Mbak lihat orang buka hotel, dia langsung tempelin duit di pintu hotel? Gimana maksudnya?
buka pintu hotel langsung kasih duit gitu? Bukan. Dia punya uang, ya punya uang karena dia bekerja kan, lalu dapat gaji, ya dia kerja tuh, dia dapat gaji, lalu gajinya itu dia mau sewa kamar hotel. Waktu dia di hotel, apakah uang gajinya langsung dia tempelkan ke pintunya? Kira-kira kalau uang gajinya tadi dia tempelkan ke pintu hotel, kebuka nggak pintunya? Nggak tahu aku, Tat. Ya kalau Gini aja dah, kagak usah jauh-jauh dah. Ya, kagak usah jauh-jauh. Kenapa kan si Ustadz ini sering main hotel loh? Masa Enggak, saya itu kan karena ada resepsionisnya di situ. Artinya apa? Saya mencontohkan ke hotel itu karena ada resepsionisnya. Atau begini saja, saya contohkan yang lain, oke? Mbak, Anda kerja? Jualan. Jualan, baik. Hasil jualannya ada, betul? Adalah, Tat. Oke, apakah dengan uang hasil jualan Anda menyetir mobil? Jualannya nyetir mobil. Ya, hasil jualannya beli mobil baru disetir itu. Ya, artinya kan hasil jualan Anda di store dulu ke dialer kasih kunci mobil, betul? Ya. Begitu pula. Jadi kita beramal dulu, kita ikhlaskan kepada Allah, Allah kasih rahmatnya. Ini lebih masuk akal daripada hotel-hotel. Kalau hotel tadi gini Mbak, ya saya nih contoh kerja dapat gaji. Kalau saya pengen sewa kamar hotel ya untuk istirahat atau untuk berlibur gitu ya, saya tidak menempelkan uang gaji saya ke pintu hotel, enggak. Pasti saya bayar dulu ke resepsionis dengan gaji saya. Lalu nanti resepsionisnya itu kasih kunci kamarnya. Betul enggak? Ya, iyalah kurasa itu. Nah, kalau udah dikasih kunci kamarnya, dengan kunci kamar itulah kita buka kamar hotelnya. Betul? Iya. Bukan berarti dari hasil uang gaji kita. Kan nggak mungkin orang buka kamar hotel dengan tempelin uang gajinya di pintu kamar hotel gitu, ya. Pak Ustadz, kalau aku lagi hamil keburu melahirkan, aku lu muter-muter aku lu, Pak Ustadz. Dengarlah dulu. Kan gini. Dan kalau lagi kan aku kerjanya nih jualan nih di pasar. Jadi kalau misalnya masuk bulan suci Ramadan nih, banyak kali yang cacat lah, yang buta lah, apalah. Terus kadang pembeli yang ada lagi beli barang aku nih kan, misalnya duitnya tinggal 5.000nya tuh dikasih contohnya kan, malah malah jualan aku nih yang ditawar gitu. Terus katanya baik kalau misalnya bulan puasa ini beramal supaya masuk surga. Jadi aku pikir-pikir gini kan, Tad, karena kita tadi awalnya aku bertanya soal kematian kan, Pak Tad. Jadi aku pikir gini, oh berarti kalau muslim meninggal, yang amal-amalnya semua yang dikasih sama orang apa yang minta-minta itu, yang apa itu namanya, pengemis itu, berarti itu uang itu nanti yang membawa iman mereka masuk surga. Salah udah. Padahal mbaknya saya jelaskan dengan tuh kelas rendah, katanya penjelasan kelas rendah. Dengan kelas rendah aja saya jelaskan, banyak yang nggak paham loh teman-teman. Iya. Mbak, makanya tadi ya saya jelaskan, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu saya jelaskan buat apa dia beramal ya. Oke? Oke? Dengarkan nih, buat apa dia beramal. Mbak kan kerja, jualan, betul? Ya. Dengan jualan Anda dapat uang, betul? Ini penjelasan sangat rendah aja saya kasih. Ya, nggak paham-paham juga masalahnya. Dengan uang jualan Anda telah bekerja keras lalu dapat uang. Ya. Lalu apakah
dengan uang tadi Anda buka pintu mobil? Enggak lah, beli. Ya kan enggak. Artinya apa? Amalnya tadi itu bukan bikin dia ke surga, bukan. Jadi amalnya tadi dia peruntukkan untuk Allah, Allah kasih rahmatnya. Dengan rahmat itulah dia buka pintu surga. Gitu. Begitu pula ketika Anda kerja keras dari hasil jualan, lalu Anda mau beli mobil, kan gitu. Anda beli mobil, Anda ke dialer dulu, setor uangnya, dialernya baru kasih kunci mobilnya, betul? Iya. Dengan kunci dari dialer tadilah Anda buka kunci pintu mobilnya. Bukan dengan uang hasil jualan Anda, bukan. Paham? Paham aku maksudnya. Ya udah. Aduh, masa penjelasan kelas rendah aja nggak paham gitu ya? Intinya lah dulu Ustaz. Intinya dia juga hidup harus jadi berkat kan biar masuk surga gitu loh kan, bukan karena yang dia selalu yang setiap apa kita nyumbang itu bukan gitu kan. Gini Mbak, dia menyumbang itu ya, selain menyumbang banyak amalan yang lain yang dia juga kerjakan. Oke? Jadi kalau muslim mau masuk surga apa syaratnya? Syaratnya dia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan imani saja, jangan banyak tanya, 1 bulan 10% dosa kau udah ditebus masuk surga. Nggak ada kayak gitu rumusnya. Nggak ada. Coba kita pikir, kalau kita ingin beli Pajero ya kita kerja. Kalau kita ingin masuk surga, kita usahakan dengan amal. Jangan surganya katanya udah dikasih. Mana mungkin ya, kalaunya kita berdoa, ya Yesus, aku ingin Pajero. Turun Pajeronya dari langit, nggak mungkin. Berdoa pasti Anda berdoa dulu, ya Yesus, aku minta bentar. Ya Yesus, ya aku minta Pajero. Pasti Anda kerja dulu dengan jualan. Caranya jualan Anda, hasilnya Anda kumpulkan, lalu dikabulkan, Anda beli Pajero. Kan gitu masuk akalnya. Iya, namanya juga berusaha dan berdoa loh Pak Ustadz. Nah itu, begitu pula kalau kita mau selamat, berusaha dan berdoa. Bukan imani saja sebulan bayar 10%, bukan gitu. Tuh Anda punya tuh, ya Anda ngerti, kita beriman dan beramal dan berusaha, beriman dan berdoa, kan kayak gitu, berdoa dan berusaha. Gitu cara meraih surga. Gak mungkin surga itu datang kepada Anda, gak mungkin, kecuali Anda yang jalan ke arah surga. Jalannya kayak gimana? Anda berusaha dan berdoa. Gimana sih? Kalau Ustadz ini ngomong jadi bingung mau ngomong apa. Betul kan saya ngomong. Kan betul pandai kami. Ya kami itu memang sesuai dengan firman Tuhan, kami akan kembalikan perpuluhan 10% dari hasil yang kami dapat. Karena apa? Karena memang yang kami dapat itu berkat dari Tuhan. Ya akan kembali. Itu siapa ngajarin? Ngajarin siapa 10% tuh? Tuhan. Sejak kapan Yesus terima perpuluhan? Terima perpuluhan loh Pak Ustadz PI. Terus? Bukan Yesus menerima perpuluhan. Yesus kan pengajar toh. Mengajarkan mengembalikan hasil. Mbak, Yesus pengajar betul? Ya. Ya kapan kan dia terima perpuluhan? Ya, dengarlah dulu dari tadi Ustadz terus yang ngomong. Jadi ya kita kembalikan ke pendeta. Misalnya kita kembalikan ke gereja. Nah, kan pendeta nih yang penginjilan ya, pendeta yang melayani itu digunakan untuk apa? Seperti contohnya
beli bangku untuk di gereja. Iya saya tahu. Iya saya tahu tentang masalah itu. Yang saya tanya kapan Yesus mencontohkan ambil perpuluhan kapan? Bentar ya Pak Ustadz, aku kalau soal data memang agak lupa ayatnya, tapi nggak ada. Untuk perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Suku Lewi itu bukan pendeta, makanya Yesus kagak ngajarkan bayar perpuluhan. Yesus kagak pernah mengajarkan bayar perpuluhan. Yesus tidak pernah mencontohkan bayar perpuluhan. Yesus tidak pernah terima uang perpuluhan. Ya, jadi itu akal-akalan pendeta meniru-niru suku Lewi dengan iming-iming dosa kau udah ditebus. Itulah Anda kebanyakan makan ajaran pendeta daripada ajaran Yesus. Makanya saya sindir dari tadi, Mbak Eca, kau kagak usah banyak tanya, imani saja, akhir bulan kirim 10%, dosa kau udah ditebus, mati masuk surga. Itu ajaran pendeta. Sedangkan ajaran Yesus seperti apa? Gak pernah ngambil perpuluhan, dosa tanggung masing-masing. Ya, kalau ingin masuk surga, maka melakukan perintah Bapa yang di sorga. Itu ajaran Yesus, bukan imani saja. Ayat 30, segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi apa yang kita punya ini semuanya milik ya gini, makanya saya tanya Anda dari tadi, kapan Yesus terima perpuluhan kalau gitu sesuai ayatnya? Bukan punya perpuluhan. Loh, katakan katanya segala persembahan untuk Tuhan, toh, betul? Iya kan, pendeta hamba-hamba Tuhan itu kan melayani kita. Nah, kita kan melayani oleh hamba pendeta itu kan butuh jasmani juga kan. Oh, berarti Anda menuhankan pendeta Anda gitu? Bukan menuhankan. Jadi berarti jemaatnya Pak Ustadz itu berarti menuhankan Pak Ustadz gitu. Kapan? Pernahkah saya minta perpuluhan? Nggak pernah. Kalau Pak Ustadz lagi khotbah, lagi ceramah gitu kan pasti kan ada kan, dapat kan? Gini Mbak ya, saya kasih tahu. Kalau orang undang saya nggak pernah dapat apa-apa. Ada banyak. Nggak ada. Karena apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, yang tidak meminta imbalan. Karena itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi nggak ada 10% atau dapat waktu ceramah itu, enggak. Cuma begini Mbak ya, saya kasih tahu. Ketika seseorang diundang, dia tidak pasang tarif, lalu dikasih sukarela oleh panitia masjid yang mengundangnya. Apakah itu boleh? Boleh, untuk mengganti akomodasinya kan gitu, mengganti bensinnya ke situ boleh. Itu kagak ada di Islam itu. Kau bayar sebulan sekali 10% sama saya. Kalau saya terapkan gitu Mbak ya, nih orangnya 2.500 orang, kemungkinan ada bos minyak, ada bos BUMN. Kaya saya kalau saya tarik 10% dari mereka. Kan gitu. Nggak ada di Islam 10% itu nggak dikenal. Makanya nggak pernah. Ayo Islam, ya kau nggak usah banyak tanya Islam. Ya imani saja. Bayarlah sama saya ya ke Ustadz Yusuf 10% akhir bulan. Dosa kau telah ditebus. Mati masuk surga. Aduh, nggak ada gitu. Nggak ada. Iya, ada yang komen nggak akan ngerti apa yang dibilang Pak Ustadz. Iya loh Pak Ustadz, makin apa pusing aku Pak Ustadz, udah pun tanggal tuas, jualan sepi, Pak Ustadz menjelaskan makin muter-muter kepalaku. Kalau aku lagi itu bukan muter, cuma Anda yang kagak paham logika. Pelan-pelan udah saya jelaskan logikanya kayak gimana, masa nggak paham juga? Tadi udah ngomong paham. Pahamnya itu yang paham penjelasan Pak Ustadz bilang kunci ini kan nggak mungkin kan duit dibikin untuk buka pintu. Iya. Oke. Ini kan harus beli dulu apanya kuncinya baru membuka pintunya. Betul.
ininya tuh mana gitu loh. Baik, apa hubungannya dengan amal tadi, betul? Hubungannya dengan amal tadi, ketika seseorang beramal, bukan dengan amalnya tersebut dia masuk surga, bukan. Gitu. Anda kerja mau beli mobil, Anda serahkan uang Anda ke dialer dulu, baru dialer kasih mobil. Begitu pun. Balik kita ke belakang Pak Ustaz. Pada intinya Muslim tetap harus mendoakan orang mati agar dia masuk surga, bukan karena amalnya selama dia hidup, itu kan? Mbak, mendoakan orang mati ya, kirim Al-Fatihah ya, terus memintakan ampunan untuk orang mati ya, itu nyampe dan ada dalilnya sesuai juga dengan penjelasan ulama. Seseorang yang hidupnya udah beramal, lalu ketika dia mati ya, dia didoakan juga. Karena apa? Karena di Al-Quran mendoakan sesama muslim itu diperintahkan ya, Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Jadi meskipun kita tahu dia muslim pasti masuk surga, tahu, tapi kenapa saya masih mendoakan dia? Kan gitu, karena sesuai dengan perintah Quran. Jadi kalau di Muslim surganya kayak mana tuh Pak Ustaz? Kenapa? Kalau di iman Muslim, kalau masuk surga itu nanti di surga kayak mana Pak Ustaz? Kalau kami kan, kalau surganya menurut firman Tuhan dan menurut yang dikhotbahkan sama pendeta, kita nanti enggak capek-capek kerja lagi, enggak cari uang lagi, ya kita hanya memuji, menyembah Tuhan yang agung gitu. Nah kalau Muslim cuman Pak Ustaz? Apa sholat aja? Gini, saya tanya satu lagi deh, di surga Mbak yang jelaskan tadi, itu jasad ada nggak di surga Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Hidup. Jadi hidupnya kayak apa? Kalau nggak ada jasadnya? Hidup sempurna. Hah? Hidup sempurna tapi nggak ada jasadnya kayak gimana? Kayak Casper gitu? Saya bingung di situ Mbak. Ini kok Kristen di surga kayak Casper jadinya? Kedagingannya sudah mati Pak Ustadz. Kedagingannya sudah kembali ke tanah, rohnya yang kembali ke surga. Nah itulah yang berarti rohnya yang hidup tanpa jasad. Iya. Oh Casper itu Mbak, Casper itu Serius, mau saya. Iya, saya heran gitu. Kok Kristen di surga kayak Casper jadinya gitu loh. Cara iman Muslim loh Pak Ustadz, ini kalau kira-kira ada nih yang misalnya contohnya kan bimbang dengan imannya, terus ditanya dia soal iman Muslim, tiba-tiba mendengarkan Pak Ustadz ini nggak jadi masuk Muslim loh, saking gila. Enggak, saya bingung Mbak, makanya mau nanya, masa Kristen di surga kayak gini nanti nggak ada jasadnya gitu loh, cuma ada rohnya doang gitu loh Mbak. Kayak gitu pun terserah lah, yang penting penjelasanku tadi seperti itu menurut iman. Waduh, berat teman-teman. Jadi begini Mbak, di surga ya, di surga itu udah digambarkan oleh Allah ya, meskipun itu hanya untuk penjelasan kepada manusia. Nikmat yang tertinggi bukan sholat, nggak ada lagi sholat, tapi langsung melihat Tuhan gitu. Selama di dunia ini manusia kan nggak pernah lihat ya wujud Tuhan kayak gimana kan gitu, zatnya kayak gimana. Di surga itu nikmat tertinggi ya, sampai dengan bidadari pun lupa itu melihat Tuhan langsung. Bidadari lihat Tuhan langsung. Sekali lagi saya jelaskan ya, di surga itu nikmat tertinggi adalah melihat Tuhan, oke? Sampai kalau udah lihat Tuhan lupa sama bidadari yang cantik, ya? Gitu. Jadi tujuan masuk surga itu apa? Ya, nikmat Tuhan, rahmat Tuhan itu lebih besar gitu.
Karena di surga itu orang diliputi rahmat Tuhan. Jadi orang pengen lihat zat Tuhan. Kalau udah lihat zat Allah, ya yang disediakan bidadari yang cantik itu udah nggak ingat lagi nggak ingat lagi. Berarti nanti Ustaz, kalau menurut iman Muslim yang kita menikah di dunia, istri kita nggak di surga lagi, jadi bidadari nanti kita ini gitu. Kalau istri kita itu jadi ratunya bidadari, enak dia tinggal perintahin bidadari. Udah kayak apa Ustaz? Kayak film-film Indosiar gitu. Lah, itu kayak gitu, memang kayak gitu. 70 bidadari disediakan. Ya, terus istri ditambah istri. Jadi yang memerintah bidadari itu istri gitu. Oh. Jadi nanti di surganya Muslim itu Pak Ustaz, menurut iman Muslim masih adakah kayak rumah tangga gitu Pak Ustaz, kayak di dunia? Dia kalaunya di surga dia akan dikembalikan dengan pasangannya, Mbak, memang. Oh, jadi kita masih punya anak gitu. Karena gini loh Pak Ustadz, kalau menurut iman kami yang Kristen ini, kita tuh ke surga masing-masing. Jadi kalau misalnya kita di dunia ini suami istri, ya iman sekalipun suami istri, hati beda-beda kan, iman beda-beda. Maksudnya iman tetap sama, tapi kan apa kita kayak mana ya, tingkat ke apaan pada Tuhan itu berbeda. Contohnya aku masuk masuk Kristen nih, masuk surga nih. Suamiku nggak tahu masuk surga apa tidaknya aja. Kalau sekedar hanya Kristen doang tapi tidak mengerti arti kekristenan dan tidak ada pengampunan, ya nggak masuk surga dia, contohnya gitu. Jadi kita ke surga tuh sendiri-sendiri Pak Ustadz. Jadi kalaupun nanti suamiku nanti masuk surga, aku masuk surga, kami di surga itu tidak suami istri gitu loh Pak Ustadz. Oh iya, kalau itu saya nggak heran Mbak, kalau nggak ada jasad kan gitu. Jadi karena kan keperluan nafsu itu kan dari jasad toh ya, keperluan jasad. Tapi kalau hidupnya kayak Casper, tidak menjadi lagi suami istri, ya mungkin aja gitu, karena hidupnya cuma roh, nggak ada jasad gitu. Jadi Pak Ustadz, awak nanya loh. Jadi maksud Pak Ustadz nanti di surga itu kita berhubungan lagi suami istri kayak berhubungan di kasur gitu. Lah, terus buat apa dipan-dipan yang tersusur, kasur yang empuk buat apa coba? Oh, jadi di surga ada kasurnya Pak Ustadz? Ada, dia bertelek-telekan di hadapan dipan-dipan tuh. Terus kayak mana Pak Ustadz ini? Aku ngebayanginnya aja lucu loh Pak Ustadz. Kayak mana sih Pak Ustadz? Serius dulu Pak Ustadz. Jadi berkamar-kamar kayak gitu ditutupin gitu atau terpampang? Ya itu kan hanya penjelasan. Bagaimana realnya saya belum pernah ke surga. Itu dari Quran. Gitu. Beda ya, kan gini Mbak, gambaran surga Islam itu kan memang yang diajarkan Yesus. Masalahnya Yesus kan mengajarkan di surga makan-makan, Matius 8 nomor 11. Terus Yesus pun mengajarkan kawin di surga, Wahyu 19 nomor 7. Terus Yesus menjanjikan 100 istri. Kalah Islam cuma 70, kalah. Gimana Yesus menjanjikan 100 istri? Betul-betul Pak Ustadz, jangan tambah-tambahin. Baiklah kalau gitu ya. Bisa nikah 2 kali Pak Ustadz. Kalau bisa 2 kali kami nikah, udah ku tukar tambah nih suamiku ini. Gak bisa. Iya. Mau babak belur pun kita dibuat, mau selingkuh pun dia tetap harus, dia suami kita harus kita ampuni, memaafkan. Mbak, baca dong nih. Nih, saya ambil dari beberapa versi ya. Ini aja yang kita baca dah. Mana tuh? Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, betul? Atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali dan mewariskan hidup kekal. Maksudnya, jadi kalau mengikut Yesus nanti dia meraih hidup yang kekal dan istrinya diganti 100 kali lipat. Konsepnya Pak Ustadz Yufi, ya Allah Pak Ustadz. Kayak gimana?
Maksudnya nih, kita rela meninggalkan anak kita laki-laki, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua, meninggalkan ladang, hanya kita tidak, maksudnya Tuhan Yesus tuh pencemburu, Tuhan itu pencemburu gitu loh. Loh, dia sendiri yang ngomong dia akan balas 100 kali lipat, Mbak. Dia tuh pencemburu Pak Ustadz. Jadi sekalipun kita sayang sama suami kita sendiri, dia nggak ingin, dia inginnya kita hanya mengagungkan dia, mencintai dia gitu loh maksudnya. Makanya Mbak, saya bilang ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu beda. Kalau ajaran Yesus di surganya makan-makan, kawin-kawin, terus ada istri yang menemani 100 orang gitu. Itu ajaran Yesus. Nah, kayak gitu loh Pak Ustadz. Makanya kadang banyak yang mendekat kalau kayak gitu penjelasannya Pak Ustadz. Bukan cuma. Nah itu kan saya baca yang tertulis toh, nggak mengada-ada. Mau macam mana? Iya Pak Ustadz, membaca yang tertulis tapi mengartikannya berbeda Pak Ustadz. Nah, lalu gimana cara mengartikannya? Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Itu kayak gimana tuh? Bukan 100 lipat istri loh Pak Ustadz, kan terus? bilang orang tua, anak laki-laki, ladangnya kan semua, bukan cuma istri dibilang. Iya, semua. Kenapa tulisan besarnya itu istri? Karena bagi pasangan kita, suami istri itu adalah yang paling tinggi gitu loh. Nah, contohnya Pak Ustadz nih, Pak Ustadz udah nikah? Belum 4 kali belum. Belum 5 kali Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz nih, kalau ditanyakan nih, Pak Ustadz milih istri apa milih anak? Kalau saya milih istri, milih anak. Oh nggak bisa, dua-duanya dong. Itu tangan siapa tuh Pak Ustadz? Yang sebelah kiri. Yang mana? Tangan Ustadz. Enggak. Terus kan milih istri apa milih anak? Dua-duanya. Enggak, harus satu. Loh nggak bisa. Kalaunya anak dari istri. Itu salah Pak Ustadz. Kalau istri pun melahirkan anak, nggak bisa dua-duanya. Dia akan dewasa, dia akan meninggalkan kita. Namun kalau istri, seumur hidup kita dia akan mendampingi kita. Jadi dibikin di situ tulisan besar istri, karena istri itu tatanya paling atas gitu. Bahkan ya orang berarti kan di surga dibalas istri juga toh oleh Yesus. Gimana sih katanya tadi nggak ada kawin-mawin, nggak ada masalah hubungan seks di surga. Ada juga rupanya. Gak ada Ustadz, gak ada kayak gitu-gitu. Kalau ada kayak gitu-gitu udah banyak pasti. Saya ini Mbak mengajarkan apa yang diajarkan Yesus, bukan diajarkan pendeta. Makanya saya ambil omongannya dari Yesus sendiri, bukan dari gereja. Itu Ustadz itu salah mengartikan loh bacaannya itu. Jadi intinya kayak gini lah Pak Ustadz. Kan muter-muter sakit pala aku di Pak Ustadz inilah. Jadi, makanya saya itu mengajarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau beda dan bikin Anda sakit kepala, berarti ajaran Yesus itu bertentangan dengan iman Anda. Kayak gitu jadinya. Coba kalau ajaran Yesus itu tidak bertentangan dengan iman Anda nggak bakalan sakit kepala gitu, nggak bakalan. Nih ya Mbak ya, saya kasih tahu di kitab Anda ya. Makanya jadi Kristen itu ikuti Yesus, jangan ikuti pendeta. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yesus mengajarkan dosa tanggung sendiri-sendiri. Itu yang pertama ya. Enggak, dosa tanggung sendiri-sendiri ngapain? Maka baca dulu, Mbak, saya ini menyampaikan ajaran Yesus yang tertulis. Gimana sih? Kenapa Anda malah melawan Yesus? Kan gitu. Ini saya sampaikan dulu sama Anda ya, ajaran Yesus yang saya baca di kitab Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa, tapi dosa tanggung sendiri-sendiri. Ya. Kamu lah Pak Ustadz. Dengar dulu aku. Yang parahan. Yang aku bahas tadi itu soal kematian, rarat ke perpuluhan, rarat ke seks. Ya iya, makin melebar masalahnya. Tadi kan kalau soal kematian apalagi kan udah dijelaskan toh. Logikanya juga udah. Intinya kematian aku tadi udah bahas bahwasannya aku lebih
lebih menerima, lebih ke logika kalau muslim itu meninggalnya nggak ribet, nggak harus ditortori, nggak harus diiniin gitu kan. Cuman yang nggak aku masuk di akalnya, kenapa orang mati masih didoakan? Oke, Ustadz udah menjelaskan sesuai dengan iman muslim. Baik, aku menerima, aku menghargai kan. Terus kalau menurut agama yang aku anut begini, oh berarti berbeda. Udah aku pahami ya kan Pak Ustadz. Terus kalau meninggal tuh masuk ke surga. Kalau Kristen ke Firdaus. Kalau kita bilang tadi ke anu kan, apa namanya? Nah itu ya, sebelum ke surga ada tempat yang Ustaz bilang yang harus kita doakan supaya dia ada makanan di sana, ada minuman gitu Itu kan. hanya umpama gitu ya, hanya umpama analogi. Ya, doa itu umpama lah ceceknya. Jadi kalau misalnya Kristen kalau apanya surganya ndak ada istri-istri, suami-suami, nggak ada anak Nah, kan semua. Anda sendiri yang melebar toh. Tadi bahas kematian, Anda sendiri yang melebar, makanya saya ikuti. Upi, dengarlah dulu Pak Ustaz Upi. Dari hal kematian, terus tempat sebelum ke surga sampai ke surganya itu yang aku maksud, dari bawah sampai ke atas. Enggak ke perpuluhan lah, pendeta lah, alaba lah gitu. Rempong Pak. Pak, pendeta pula Pak Ustadz. Terus sekarang udah aku tangkap nih mengenai ke surga juga perbedaannya Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim kita nanti dilayani oleh bidadari, berarti melakukan seks. Sementara kalau di Kristen nggak melakukan seks, mungkin udah mati rasa lah, mungkin udah puas di dunia. Mati rasa ya terus. Udah puas selama di dunia sama lakinya, sama bojone, makanya terus. Ya udahlah, berarti semuanya sudah kutangkap dalam otakku, Pak Ustadz Yusuf PI. Terima kasih sudah bikin muter-muter ya. Iya. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi saya hanya menyampaikan ajaran Yesus sebenarnya ya. Yesus mengatakan di surga makan-makan, kawin-mawin, terus 100 istri. Loh, ini saya menyampaikan yang dikatakan Yesus. Sabar ya. Bukan yang disampaikan oleh pendeta. Yang saya sampaikan kepada Mbak ajaran asli Yesus menurut kitab Anda yang saya baca, yang tertulis ya. Yesus menjanjikan 100 istri. Yesus tidak pernah mengatakan bentar dulu Mbak, jangan dilawan dulu Yesus. Saya hanya menyampaikan yang dikatakan Yesus. Jadi jangan dilawan dulu Yesusnya, tapi Anda belajar gitu nanti ya. Jadi gini, yang saya pernah baca di kitab Anda, Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Bentar Mbak, jangan panas dulu. Saya menyampaikan ajaran Yesus. Gimana sih? Aduh. Sabar Mbak ya. Dengarkan dulu. Dinginkan dulu hati Anda. Makanya kalau saya kasih tahu kan ke Anda tadi, kalaunya iman Anda bertentangan dengan ajaran Yesus, berarti iman Anda ada masalah gitu. Coba aja, jangan ngomong dulu. Anda jangan langsung kejang-kejang sama saya, jangan. Karena yang saya sampaikan itu ya adalah perkataan yang tertulis oleh Yesus di kitab Anda, oke? Makanya saya kasih dalilnya sama Mbak ya, ajaran Yesus nanti Mbaknya pelajari, oke? Pelajari kitab Anda kan ada Google tuh ya, ada Google atau ada kitab Alkitab di kitab Anda ya, di rumah Anda. Turun kenapa? Jadi Mbak ya, saya sampaikan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yesus mengajarkan dosa tanggung sendiri-sendiri. Silahkan ya, Anda buka Yehezkiel 18 nomor 20. Nggak ada penebusan dosa ya. Nah, jadi yang diajarkan Yesus sendiri-sendiri. Terus Yesus di surga mengajarkan kawin-mawin ya, Wahyu 19 nomor 7. Terus ya Mbak ya, Yesus dia mengajarkan makan minum di surga, bukan kayak Casper, bukan. Itu ajaran Yesus. Itu mana ayatnya? Matius 8 nomor 11 ya. Terus Yesus mengajarkan di surga dia akan mengganti 100 kali lipat istri.
Matius 19:29, yaitu ajaran dari Yesus ya. Kayak gitu. Kalau Anda kan tadi saya jelaskan tentang Islam, saya kenapa tidak bawa dalil teman-teman ya, karena dia nggak mengimani Al-Quran. Saya sebutkan aja dalilnya. Sesama muslim itu saling mendoakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Mau kita rincikan kayak gimana pun, teriak-teriak dalil mereka nggak paham, nggak bakalan. Oke, ya makanya kita kasih dengan apa yang dia imani ya. Oke, jadi kalaunya di surga ada kawin mawin, ya memang itu ajaran Yesus kayak gitu juga memang. Jadi sesuai gitu ajaran Islam itu dengan ajaran Yesus. Kalaupun menurut iman Anda langsung jadi kejang-kejang, lalu Anda langsung merasa janggal ya, langsung merasa janggal, berarti ya Mbak ya, berarti iman Anda tidak sesuai dengan ajaran Yesus ya. Berarti iman Anda tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kenapa? Karena ketika saya menyampaikan yang tertulis yang dikatakan oleh Yesus, Anda langsung mengamuk. Artinya apa? Iman Anda tidak sesuai dengan Yesus gitu ya. Matius 8 nomor 11 atau Matius 11 nomor 8 gitu. Bentar ya, saya bukakan, takutnya kebalik gitu ya saya sebutkan. Ya, Matius 8 nomor 11 memang ya. Nih ya teman-teman semuanya, Matius 8 nomor 11 ada yang minta tunjukkan. Katanya di surga makan minum. Nih ya. Nih. Nanti dikira saya ngibul, nggak ada dalilnya ya. Nih ya, baca sendiri kitab kau. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Jadi makan-makan di sorga itu ya, makan-makan. Yang bikin bingung itu ya, yang bikin bingung itu gini loh teman-teman ya, saya heran kayak gimana Casper makan gitu lah, kan nggak ada jasad. Kita tahu cara makan kan ada mulut ya, terus yang menampung ada perut, artinya ada jasad ya, ada jasad. Yang bikin saya heran gimana caranya Casper makan gitu. Kan katanya di surga nggak ada